Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Ifah Masrifah. Pengertian Sistem Informasi Logistik. Sistem Informasi Manajemen Logistik merupakan sistem pengelolaan persediaan barang habis pakai yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data dan informasi logistik, menyediakan data logistik yang akurat untuk keperluan perencanaan kebutuhan barang, analisa kebutuhan dan distribusi, membantu kelancaran pekerjaan. Unsur-unsur sistem informasi logistik yaitu ada 5, yaitu yang pertama man atau manusia, yang kedua material atau bahan-bahan, yang ketiga money atau uang, yang keempat machine atau mesin, yang kelima metode atau cara. Unsur-unsur manajemen logistik biasa disebut 5M yang diproses ke dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen logistik melalui asas-asas manajemen logistik, yaitu yang pertama koordinasi, yaitu mengkoordinir pekerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Yang kedua integrasi, yaitu menyatukan ke dalam proses produksi. Yang ketiga sinkronisasi, atau yaitu ketepatan dalam proses produksi. Yang keempat simplikasi, yaitu penyederhanaan pekerjaan. Fungsi manajemen logistik yang pertama yaitu fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Fungsi ini mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran, pedoman-pedoman pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Penentuan kebutuhan merupakan perincian atau detailing dari fungsi perencanaan, bila mana diperlukan semua faktor yang mempengaruhi penentuan harus diperhitungkan. Yang kedua, fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan, usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yaitu 11 skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Yang ketiga, fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan maupun pengangguran. Yang keempat, fungsi penyimpanan dan penyaluran atau lokasi. Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran material yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi sebelumnya, untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana. Yang kelima, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan-kegiatan dan tahapan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil material inventaris. Yang keenam, fungsi penghapusan. Fungsi ini merupakan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembebasan material dari pertanggungjawaban yang berlaku. Dengan kata lain, fungsi penghapusan adalah usaha untuk menghapus kekayaan atau aset, karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi dinyatakan sudah tua dari segi ekonomis maupun teknis, kelebihan, hilang, susut, dan karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, fungsi pengendalian. Fungsi ini merupakan inti pengelolaan perlengkapan yang meliputi usaha untuk memantau dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik dalam fungsi. Pengertian komponen logistik. Komponen logistik merupakan kekuatan utama yang terletak pada pengembangan teknik dan konsep untuk penanganan komponen-komponen berdasarkan suatu basis terpadu. Manajemen logistik melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dapat dikategorisasikan ke dalam 5 kelompok, yaitu yang pertama konsumen, yang kedua pelaku logistik atau PL, yang ketiga penyedia jasa logistik atau logistik service provider, yang keempat pendukung logistik, dan yang kelima pemerintah.
Konsumen merupakan pengguna logistik yang membutuhkan barang baik untuk proses produksi maupun konsumsi. Konsumsi inilah yang menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, dari siapa dan di mana barang tersebut dibeli, dan kemana barang itu diantarkan. Yang kedua, pelaku logistik atau PL merupakan pemilik dan penyedia barang yang dibutuhkan konsumen, yang terdiri atas, yaitu yang pertama, produsen yang bertindak sebagai penghasil atau sumber barang baik melalui budidaya, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, atau maupun proses pengolahan produksi. Penyalur intermedier yang bertindak sebagai perantara perpindahan kepemilikan barang dari produsen sampai ke konsumen melalui saluran distribusi. Pedagang besar, grosir, distributor, agen, pasar, pengecer, warung, dan sebagainya dalam suatu mekanisme tata niaga. Penyedia jasa logistik atau logistik service provider merupakan institusi penyedia jasa pengiriman barang, transport, freight, forwarder, shipping, liner, EMKL, dan sebagainya dari tempat asal barang shipper ke tempat tujuan, dan jasa penyimpanan barang, pergudangan, fumigasi, dan sebagainya. Asal barang bisa berasal dari produsen, pemasok, atau penyalur, sedangkan tempat tujuan bisa konsumen, penyalur, atau produsen. Pendukung logistik merupakan institusi untuk memberikan dukungan terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan logistik dan memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan logistik. Yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah asosiasi, konsultan, institusi pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penelitian. Pemerintah, yaitu regulator yang menyiapkan peraturan perundangan dan kebijakan. Fasilitator yang menyediakan dan membangun infrastruktur logistik yang diperlukan untuk terlaksananya proses logistik. Integrator yang mengkoordinasikan dan mensinkronkan aktivitas logistik sesuai dengan visi yang ingin dicapai dan pemberdayaan baik kepada pelaku logistik, penyedia jasa logistik, maupun pendukung logistik. Aktivitas manajemen logistik, pelayanan pelanggan atau customer service. Yang kedua, peramalan permintaan atau demand forecasting. Yang ketiga, komunikasi dalam logistik. Yang keempat, penanganan material atau material handling. Yang kelima, pemrosesan pesanan atau order processing. Yang keenam, pengemasan atau packaging. Yang ketujuh, dukungan layanan dan komponen-komponen atau part and service support. Yang kedelapan, penentuan lokasi gudang dan pabrik atau plant and warehouse site selection. Yang kesembilan, persediaan inventory management. Yang kesepuluh, lintas dan transportasi. Yang kesebelas, pengadaan atau procurement. Yang 12, pengembalian barang. Yang ketiga, pergundangan dan penyimpanan atau warehousing dan storage. Yang ke-14, logistik reverse atau reverse logistik. Sekian tugas ujian akhir semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.